Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia diciptakan itu berbagai macam keinginan-keinginan, berbagai macam kebutuhan-kebutuhan. Ada keinginan ini, ada keinginan itu, yang kesemuanya itu diberikan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sebagai manusia, potensi untuk bisa mendapatkannya. Tapi terkadang ketika manusia itu melakukan sebab-sebab tersebut, usaha-usaha untuk mendapatkan keinginan tersebut, seringkali mendapatkan kegagalan, seringkali mendapatkan ketidakpuasan. Dia tidak puas dengan apa yang diberikan tersebut. Hasil yang dimilikinya itu tidak sesuai baginya, menurutnya, dengan apa yang dilakukan sebelumnya. Nah, ini seringkali, mungkin saya juga pernah seperti itu, Anda juga pernah seperti itu. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin, saya sudah berdoa, saya sudah melakukan semuanya, tapi belum juga berhasil. Apa yang terjadi? Ingat, yang pertama yang harus Anda ingat adalah bahwa ketika Anda tidak berhasil bukan berarti semuanya sudah selesai. Dalam artinya, kalau Anda belum berhasil bukan berarti semuanya itu sudah kiamat, selesai semua, tidak. Barangkali ada hal-hal yang perlu Anda untuk tutupi. Ada yang harus Anda lakukan yang sebelumnya mungkin tidak terfikirkan oleh Anda, tidak sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Maka bukan berarti ketika Anda gagal itu semuanya selesai, tidak. Ingat, ada yang kedua. Ketika Anda gagal, ketika Anda tidak berhasil, kemungkinan besar itu adalah ada hikmahnya. Dan ingat, saya yakin percaya semuanya ada hikmahnya. Barangkali mungkin Anda pernah melihat ada video di YouTube, ada video di Instagram ataupun di media-media yang lainnya, itu ada video yang menggambarkan, contoh saya buat, ada seseorang yang duduk di satu tempat ataupun berdiri di satu tempat, maka tiba-tiba ada serangga yang datang, kemudian serangga tersebut menggigitnya dan dia lari dari tempat tersebut karena di sini nggak nyaman, di sini nggak enak, mungkin pikiran dia seperti itu. Tapi ketika dia lari dari tempat tersebut, nggak beberapa lama setelah itu ada pohon yang tumbang, ada pohon yang jatuh, ada beberapa macam kecelakaan yang terjadi di sana ketika beliau sudah pergi dari sana. Artinya apa? Artinya ketika tadi ada yang menggigitnya, serangga yang menggigitnya, itu ada hikmahnya. Mungkin bagi dia pada waktu itu adalah sesuatu hal yang sangat dibenci, karena saya sudah enak di sini malah datang pula serangga. Nah, ini adalah salah satu hikmahnya. Dan ingat, segala apapun yang Anda lakukan itu pasti ada hikmahnya. Tidak mungkin tidak ada hikmahnya. Kemudian yang ketiga yang harus Anda lakukan adalah bahwa syukuri apa keberhasilan yang sudah Anda lakukan. Keberhasilan Anda itu ada yang lain. Jangan terfokus kepada kegagalan. Jadi Anda itu misalkan gagal dalam hal prestasi, hal pelajaran. Jangan Anda fokus kepada ini saja. Anda itu punya kelebihan-kelebihan yang lain. Anda juga sudah mempunyai kesuksesan yang lain. Anda ingat itu. Anda harus melirik ke sana. Oh, saya sudah berhasil kok. Supaya apa? Supaya hati kita itu lebih enak. Supaya badan kita itu lebih segar. Supaya hati kita itu lebih senang. Tadi kalau hanya berfokus kepada kegagalan, maka ini akan menyebabkan kita itu tidak tenang, tidak nyaman, tidak ada yang enak dalam apapun. Maka syukuri itu. Syukuri apa yang sudah Anda lakukan. Syukuri keberhasilan yang sudah Anda dapati sebelumnya. Yang mungkin pada saat Anda gagal, Anda tidak teringat tersebut. Maka coba renungkan kembali dan Anda harus memikirkan kembali bahwasanya Anda itu punya keberhasilan yang lain. Dan ingat, ketika Anda gagal, ada dua kemungkinan besar kenapa Anda gagal. Yang pertama, ilmu dan usaha Anda belum mumpuni. Walaupun Anda katakan tadi, saya sudah berhasil, saya sudah punya banyak ilmu, saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Bagi Anda mungkin itu sudah maksimal, tapi bagi orang-orang yang sukses belum tentu apa yang sudah Anda lakukan itu maksimal. Jadi coba berkawan dengan orang sukses. Saya sudah belajar 3 jam. Anda sudah belajar enggak dengan orang-orang sukses, orang-orang yang mendunia? Mereka itu bukan belajarnya 3 jam, tapi tidurnya itu hanya 3 jam. Yang lainnya itu semuanya mencari ilmu. Jadi tidak sesuai. Mungkin itu yang menyebabkan kita itu gagal. Usaha dan keilmuan kita itu belum mumpuni. Maka cari ilmu, berusaha untuk lebih giat lagi. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah Anda tidak bisa mengambil pelajaran daripada kegagalan sebelumnya.
Anda sebelumnya pernah gagal, tapi Anda tidak belajar dari sana. Anda tidak belajar kenapa Anda gagal. Anda tidak belajar kenapa saya seperti ini. Kemungkinan saja itu. Anda hanya menginginkan kesuksesan, inginkan itu, tapi hanya berfokus kepada keinginan tersebut, tidak pada usaha yang sesuai dengan harapan dan keinginan Anda. Maka ini harus diperbaiki. Yang pertama tadi keilmuan kita, usaha kita, kemudian yang terakhir adalah kita harus bisa belajar daripada kegagalan kita ataupun kegagalan dari orang lain. Kita ambil saja hikmahnya dan kita ambil pelajarannya. Kemudian yang terakhir, tidak ada yang sia-sia. Anda gagal itu bukan berarti tidak ada manfaatnya. Ada manfaatnya, tapi teruslah untuk melakukan. Nanti akan ada hasil yang Anda dapatkan dari usaha-usaha Anda itu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.